9 bulan membuat bunga jari Andi itu sedikit tak leluasa untuk bergerak. Kamar yang ditempati oleh Andi pun kini sudah disulap dengan sedemikian rupa sehingga nantinya bisa digunakan untuk kedua anak Calvin dan Santi untuk sementara sampai keduanya sudah beranjak lebih besar. Karena kamar itu adalah kamar satu-satunya yang mempunyai akses pintu penghubung dengan kamar utama. Santi juga sudah tak mengantar Andi ke sekolah sejak usia kandungannya berusia 7 bulan. Tugas Santi tersebut diambil oleh alih Mama Lira dan tentu saja atas keputusan dari sang suami. Aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Kata Calvin yang setiap pagi dia ucapkan pada sang istri saat berpamitan untuk berangkat bekerja. Iya mas, jawab Santi. Hati-hati di jalan dan jangan lupa makan siang, sambungnya. Setelah Santi men-CUM tangan Calvin dan Calvin men-CUM kening plus perut buncit Santi untuk berpamitan dengan calon si buah hati. Pemimpin perusahaan Andero tersebut langsung menaiki mobil yang akan membawanya ke perusahaan untuk mengais rejeki. Dia tahu jika suaminya itu berusaha untuk menyelesaikan segala pekerjaannya sebelum mengambil cuti pasca dirinya melahirkan. Sampai-sampai terkadang Calvin melupakan makan siangnya. Tapi yang namanya pekerjaan tak akan pernah ada habisnya. Namun paling tidak dia tak akan terlalu membebani Nick nantinya dengan meninggalkan begitu banyak pekerjaan. Atau bisa dipastikan Melda akan langsung mengadu pada Santi soal tak adanya waktu sang suami untuk sekadar bersantai dengan anak serta istrinya karena tuntutan pekerjaan. Setelah mobil Calvin menghilang di balik gerbang, ada mobil lain yang masuk sehingga membuat Santi mengurungkan langkahnya untuk masuk ke dalam rumah. Selamat pagi sayang. Sapa Mama Lira yang baru saja keluar dari mobil membuat senyum Santi langsung tersungging di bibirnya. Ini Mama bawain bubur kacang hijau untuk kamu. Tadi Mama minta Bibi yang di rumah buatin. Sambung Mama Lira dengan tangan menyerahkan satu termos makanan berukuran kecil berisi bubur yang dia maksud. Terima kasih ya Mam, ucap Santi dengan perasaan yang bahagia tentunya. Ngomong-ngomong, cucu ganteng Mama mana ini? Kok nggak kelihatan? Tanya Mama Lira dengan mata melihat sekeliling. Ada Mam, masih di ruang makan. Jawab Santi, ayo masuk Mam. Ajaknya dengan tangan yang langsung menggandeng tangan Mama Lira untuk masuk ke dalam rumah. Cucu ganteng Oma, seru Mama Lira saat melihat Andi masih duduk enteng di kursi makan dengan segelas susu di tangan kanannya. Oma sudah datang, kata Andi. Oma sudah berdiri di sini yang artinya Oma sudah datang dong sayang, sahut Mama Lira. Sarapan apa pagi ini jagoannya Oma? Tanyanya dengan memposisikan duduk di kursi yang biasa ditempati oleh Calvin. Mama buatin sandwich tadi Oma, jawab Andi yang membuat Mama Lira langsung melihat ke arah Santi yang kini sudah duduk di kursinya. Kok kamu masih masak sih sayang? Memakan sudah bilang berkali-kali, biar Bibi aja yang memasak. Nanti kalau kamu jadi kelelahan bagaimana? Kata Mama Lira yang langsung nyerocos begitu mendengar perkataan Andi. Calvin itu bagaimana? Sudah tahu istri HML tua, kok masih dibiarin masak? Sambungnya lagi. Mam, Mas Calvin sudah larang Santi kok, sahut Santi mengklarifikasi agar sang suami tak mendapatkan omelan dari mamanya. Tapi Santi yang ingin mumpung belum lahiran, lagian memasaknya juga nggak sendiri kok. Dibantuin sama bibi-bibi yang ada di dapur, jadi nggak capek, sambungnya lagi. Mama Lira hanya bisa menghela napasnya mendengar perkataan sang menantu. Memang menantunya ini akan begitu susah bila dilarang untuk tak memasak. Ya sudah, tapi ingat jangan terlalu capek, kata Mam Lira. Sudah siap sayang, tanya Mama Lira. Pada Andi yang membuat bocah itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Oke, kita berangkat sekarang ya, salam dulu sama Bunda, sambung Mama Lira. Bunda, Andi berangkat ke sekolah dulu ya, pamitnya pada sang bunda, adik kecil.
Kakak berangkat dulu. Jangan nakal, pamitnya pada sang adik dengan tangan mungilnya yang mengelus perut buncit sang bunda, yang selalu direspon dengan gerakan dari si jabang bayi yang masih berada di dalam perut. Kakak Andi, jangan nakal dan belajar yang pintar ya sayang, pesan Santi. Kemudian mengecupkan yang sang putra, dan Andi pun tak lupa mencium tangan bundanya. Titip Andi ya mam, maaf malah jadi ngerepotin mama, ucap Santi pada ibu mertuanya. Kamu ini ngomong apa? Mama malah senang karena mama jadi punya kegiatan yang begitu menyenangkan. Sahut Mama Lira. Mama antar Andi dulu, kata Mama Lira lagi. Iya mam, hati-hati, kata Santi. Semua sudah berangkat ke aktivitas masing-masing, meninggalkan Santi sendiri di rumah. Jenuh banget, gumam Santi yang bingung harus ngapain. Santi ada kelas yoga khusus ibu hamil yang menghadirkan instruktur ke rumah. Namun hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu selama 60 menit. Selama tidak ada pergerakan pada otot perut, yoga sangat bermanfaat untuk membantu ibu hamil rileks dan lebih santai. Dari sejak usia kehamilannya memasuki trimester ketiga, Calvin juga selalu menemani istrinya untuk berjalan-jalan di pagi hari meskipun hanya di sekitaran rumah. Santi yang sedang duduk di teras belakang dengan menikmati keindahan taman bunga miliknya. Untuk mengusir kebosanan tiba-tiba ada yang datang dan membuat rasa bosan Santi sedikit berkurang. Ada Melda yang sengaja datang berkunjung bersama putra dan putrinya. Melda dan Nick sudah dikarunia sepasang anak di pernikahan mereka. Ada Miko yang berusia hampir 3 tahun dan si cantik Mikhaila yang kini mau berusia 1 tahun. Melda dan Nick memang sengaja memberi jarak yang tak terlalu jauh untuk buah hatinya. Katanya sih biar repotnya sekalian. Ada anak-anak bunda datang, kata Santi dengan senyumnya. Kok datang gak bilang-bilang? Tanya Santi pada sang sahabat. Lah, memangnya kalau kesini harus bilang dulu ya, kata Melda yang balas bertanya. Gak gitu, tumben saja, sahut Santi. Takutnya pas aku gak ada di rumah, sambungnya lagi. Memangnya si Bumil mau kemana? Bukannya hanya di rumah saja semenjak kehamilannya masuk trimester ketiga, kata Melda. Iya sih, sahut Santi yang merasa bodoh sendiri. Karena apa yang dikatakan Melda benar semua. Di trimester ketiga ini, Santi memang tak ada diizinkan oleh Calvin untuk pergi keluar dari rumah. Santi hanya akan pergi keluar jika memeriksakan kehamilannya dan itu pun bersama Calvin yang pasti suami Melda juga tahu jawabnya. Bahkan untuk mengontrol semua toko rutinnya pun sudah diambil alih oleh Calvin hanya karena tak ingin istrinya merasa kelelahan atau terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada istri dan calon anak kedua mereka. Memang begitu overposesif dan protektifnya seorang Calvin Andero kalau menyangkut anak serta istrinya. Calvin yang sebenarnya sudah harus cuti terpaksa diurungkan karena sedang ada mega proyek bernilai puluhan miliar yang gak bisa begitu saja dia lepaskan. Bahkan dirinya harus pergi ke luar kota untuk meninjau langsung. Santi pun terus saja meyakinkan Calvin jika dirinya tak apa. Apalagi perkiraan melahirkan masih lebih dari 2 minggu lagi. Santi tak ingin bersikap egois, bukan karena keuntungan yang banyak saja. Yang dipikirkan melainkan nasib para karyawan di perusahaan suaminya. Juga akan terkena imbas jika proyek ini gagal atau meleset dari perkiraan. Tapi sayang, aku itu nggak tenang kalau harus ninggalin kamu, kata Calvin dengan wajah memelas. Apalagi saat ini kamu sedang hamil tua yang sewaktu-waktu bisa saja melahirkan. Sambungnya lagi. Membayangkannya saja dia sudah tak mampu rasanya. Aku nggak apa-apa sayang. Lagian HPL hari perkiraan lahirnya. Dedek juga masih lama, sahut Santi. Kalau nggak gini aja, biar mama yang temani aku di rumah selama kamu pergi. Usul Santi agar suaminya itu jauh lebih tenang. Tapi sayang, tetap saja aku, kata Calvin. Nggak apa-apa.
Lagian kamu juga di sana paling lama, cuma 2 sampai 3 hari saja kan? Potong Santi. Semuanya akan baik-baik saja mas, percayalah. Kata Santi lagi untuk meyakinkan Calvin. Calvin hanya bisa menghembuskan nafasnya begitu mendengar semua yang istrinya katakan. Ya, udah aku berangkat. Tapi ingat, jika ada sesuatu langsung hubungi aku atau Nick. Maka kami akan langsung meluncur pulang. Persetan dengan pekerjaan yang belum selesai. Putus Calvin pada akhirnya. Calvin berusaha bersikap profesional seperti yang istrinya katakan. Bagaimanapun dirinya adalah ujung tombak kepemimpinan yang mana setiap keputusan serta apa yang terjadi di perusahaan menjadi tanggung jawabnya. Aku pergi dulu dan nanti biar aku yang hubungi mama buat kesini. Pamit Calvin pada sang istri. Tak lupa pula dirinya berpamitan pada putranya. Nick yang melihat Calvin melangsungkan keluar pun merasa lega. Tak salah jika dirinya tadi malam langsung menghubungi Santi untuk membujuk Calvin. Karena memang rencananya mendadak sebab ada sedikit masalah di sana. Biasalah ada tikus yang berusaha bermain-main. Akhirnya drama rumah tangga selesai juga, gumam Nick saat Calvin sudah berjalan menuju ke arahnya. Calvin yang mendengar sedikit gumaman Nick pun langsung melayangkan tatapan tajamnya pada sang asisten dan berlalu begitu saja tanpa membuka suara sedikit pun. San, pinjam suaminya bentar ya, seloroh Nick. Sip, jagain baik-baik ya. Jangan sampai ada yang lecet, kata Santi dengan sedikit gurauan menanggapi perkataan Nick. Nick menganjungkan jari jempolnya pada Santi sebelum pergi menyusul sang atasan yang sudah mulai masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke bandara. Sudah 2 hari Calvin di luar kota, pria itu berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Bahkan tak hanya dirinya mendapatkan protes dari Nick, karena waktu istirahatnya terpangkas habis. Dari kemarin lagi mereka berangkat sampai sore tadi. Mereka hanya istirahatnya tak lebih dari 3 jam. Pekerja keras, si pekerja keras. Namun dirinya hanya manusia biasa yang membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Robot saja yang dipakai terus-menerus tanpa jeda atau istirahat. Bisa konslet dan rusak, apalagi dirinya. Ayolah Calvin, istirahat bentar ya. Mata aku lengket banget, ini pengen tidur. Bujuk Nick, entah sudah ada yang keberapa kali. Ngomong istirahat 1 kali lagi, aku potong gaji kamu. Ancam Calvin, yang sudah begitu lengah dengan rangkaian sahabatnya itu. Tega banget sih Calvin, kata Nick dengan beber yang cemberut. Kalau tak mau dirinya pun, akhirnya lebih memilih mengikuti apa kata Calvin. Dengan terpaksa dikesampingkan dulu rasa ngantuk juga lelahnya. Di kota yang berbeda, seperti kata Calvin, Mama Lira juga sudah menginap sejak kemarin bersama anak suami. Tentu saja sambut dengan senang hati kala Calvin mengatakan dirinya diminta untuk menginap di rumah Calvin. Karena putranya itu sedang pergi ke luar kota. Aku ke kamar dulu ya, Mam. Pa, pamit Santi pada kedua orang tuanya yang masih duduk di ruang keluarga untuk menonton televisi dari seusai makan malam tadi. Pinggang wanita itu sudah terasa begitu pegal dan ingin segera direbahkan. Iya sayang, jawab Mama Lira. Selamat beristirahat, ucap Mama Lira yang ditanggapi dengan senyuman oleh Santi. Sedangkan Andi sendiri, ia sudah masuk ke dalam kamar sejak 30 menit yang lalu dengan diantar oleh Emma. Kamar Santi dan Calvin tetap di lantai atas untuk naik turun ke lantai atas ke bawah atau sebaliknya. Dirinya menggunakan lift. Masih sekitar pukul 2 dini hari, namun ponsel Mama Lira terus saja berdering yang menandakan ada panggilan masuk. Siapa sih? Gak tahu apa ini sudah larut. Gumam Mama Lira dengan memaksakan dirinya untuk duduk. Tangan kirinya berusaha meraih ponsel miliknya yang berada di atas nakas. Santi, gumam Mama Lira dan langsung menjawab panggilan tersebut. Begitu mendengar perkataan Santi, kesadaran Mama Lira langsung saja kembali.
Wanita parubaya itu pun langsung membangunkan sang suami yang masih tidur nyenyak. "Pa, Papa, bangun pa," kata Mama Lira dengan tangan yang sudah mengguncang tubuh sang suami. "Ada apa sih, Mam? Masih malam ini," sahut Papa Delro dengan mata yang masih tertutup. "Bangun, Pa. Kata Mama Lira dengan kesal. "Santi mau lahiran," kata Mama Lira pada akhirnya dengan sedikit berteriak, yang membuat Papa Delro langsung sadar. Kedua orang itu langsung ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka, lalu langsung bergegas naik ke atas menuju kamar utama. Santi, lirik Mama Lira yang sedikit kaget saat melihat menantunya dalam posisi setengah duduk di lantai, dengan tangan yang terus memegangi perutnya yang terasa begitu mulas. "Ayo kita ke rumah sakit," ajak Mama Lira yang sudah berada di dekat Santi. Mama Lira dibantu oleh Papa Delro dengan hati-hati berusaha untuk membantu Santi berdiri. Bi Ina yang tadi sudah dibangunkan oleh Mama Lira pun membantu dengan membawakan tas yang berisi perlengkapan bayi serta pakaian ganti untuk Santi yang memang sudah di-packing dari jauh-jauh hari. Pak Pri juga sudah standby dengan mobilnya di depan pintu utama. Jadi begitu nyonya mereka turun, bisa langsung berangkat. Keadaan lalu lintas yang legang membuat mereka tiba di rumah sakit hanya dalam waktu 20 menit saja. Setelah melakukan pemeriksaan, Santi langsung dibawa ke ruang bersalin. Saat itu juga, Papa Delro pun langsung menghubungi sang putra untuk memberitahu apa yang terjadi saat ini sama menantunya. Bagaimanapun, Calvin adalah suaminya yang berhak tahu apa yang terjadi.